Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa alihi wa ashabihi wa ummatihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Yang benar itu saya muridnya dari Kiai Fatoni. Itu yang benar. Umur beda, lebih senior beliau, pendidikan beda, lebih doktor beliau, semuanya beda. Dan bersyukur sekali saya punya abangda, kemudian punya kakanda menjadi pejabat sementara Gubernur Sulawesi Utara. Dalam masa kepemimpinan beliau, mudah-mudahan kaum muslimin muslimat di Sulawesi Utara bisa tambah punya akses kepada gubernur yang nanti akan dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Saya sudah lama mendengar bahwa ada campur tangan Pak Oli di masjid ini. Maka mudah-mudahan ada sumbangsi kita umat Islam untuk kemudian kemajuan Sulawesi Utara pada umumnya dan Indonesia yang lebih luas lagi insyaallah. Ibu bapak yang dirahmati Allah, ketua masjid, ketua pembangunan, imam besar juga masjid yang tadi membacakan ayat suci Al-Quran, staf sus gubernur, sahabat saya, abang saya juga, dan Pak Syahrul Poli yang menemani kami terus, dan sahabat saya Mas Eko dari BI Manado, abang saya yang lain Mas Haji Ayub, Masya Allah, nggak ada orang meninggal kecuali kain kafalnya dari Haji Ayub. Tapi jangan ngasih saya dulu ya, nanti saya masih lama. Amin. Ibu bapak yang dirahmati Allah, tadi ayat yang dibacakan oleh imam besar masjid Awal Fathul Mubin, itulah yang harus dipegang oleh ibu bapak semua, oleh kita. Saya pun meminta doa buat kakanda saya, gubernur sementara Bapak Kiai Haji Dr. Andes Agus Fatoni MSI. Mudah-mudahan beliau sangat berhasil diamanah sampai tanggal 5 Desember besok, dan kemudian dipercaya oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan bisa menjadi gubernur DKI Jakarta. Nah, kan nanti kosong sama kayak di sini. Nanti kosong sama seperti di sini. Mudah-mudahan beliau yang dipilih kemudian menjabat menggantikan gubernur DKI Jakarta yang nanti akan selesai di 2022. Doanya para habaib di sini, para alim ulama di sini insyaallah. Bahkan kita doakan beliau mudah-mudahan terus naik sampai menjadi menteri dalam negeri. Amin. Nggak ada yang nggak mungkin. Baik, ibu bapak yang dirahmati Allah, di waktu yang tidak berapa lama, ayat yang tadi dibaca itu coba secara bacaan, ya, secara bacaan diamalin pagi sore. Ayat yang tadi dibaca ujung surah At-Taubah diamalkan pagi sore, 7 kali pagi, 7 kali sore. Habis subuh gitu kurang lebih ya, atau duha, kemudian ba'da asar atau maghrib. Hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. 7 kali. Apa fadilahnya? Nggak ada hajat yang nggak kecapai, nggak ada masalah yang nggak selesai, nggak akan ada bahaya yang kemudian bisa menghampiri, insya Allah dengan izin Allah. Nggak ada malapetaka, bencana, kesulitan, kesusahan, ya.
asal disiplin dengan izin Allah. 7 kali pagi, 7 kali sore. Ayo kita baca dulu. Hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Rame-rame ya. Hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Hasbiyallahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul Hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Nah, dibaca ayatnya. Nah, kemudian dipegang ya, dijalankan prinsipnya, ilmunya. Tadi udah ngomong kan, hasbiyallahu, di situ nggak ada duit, nggak ada orang, nggak ada fulan-fulana, nggak ada si A, si B, si C, nggak ada. Hanya ada satu nama saja. Siapa? Allah. Apa? Allah. Hasbiyallah. Cukup bagiku Allah. Mau beli tanah, hasbiyallah. Cukup bagiku Allah. Mau beli rumah, hasbiyallah. Cukup bagiku Allah. Mau sekolah, mau kuliah, hasbiyallah. Cukup bagiku Allah. Iya Ustadz, memang cukup bagiku Allah, tapi kan tetap harus ikut pendaftaran, harus ikut seleksi, harus ikut ujian, harus ikut tes ini tes itu, baru kemudian saya bisa kuliah. Satu, rugi, menyempitkan diri sendiri namanya. Rugi. Kalau pakai cara Allah, luas, banyak, jalannya luas, jalannya banyak, pintunya luas, pintunya banyak. Sekarang gara-gara kita bilang anak saya bisa kuliah kalau daftar, kalau ikut ujian, kalau lulus, kalau bayar, akhirnya jalan itu terasa sempitnya. Kalau tidak daftar, tidak ujian, tidak bayar, maka nggak kuliah. Rugi amat. Rugi betul. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha' wallahu wasi'un alim. Kata Allah, kenapa kamu nanya otak kamu, sedangkan aku punya 700 pintu untuk anak kamu masuk kuliah? Kenapa kamu nanya otak kamu sehingga kamu merasa cuman itu caranya untuk anak kamu masuk kuliah, sedangkan caraku 700 pintu, 700 cara,
Bahkan kata Allah apa? Ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha. Kalau kamu tahu, kata Allah, angka 700 itu bagiku bukan angka maksimal, alias pintunya terlalu banyak. Anak kita bodoh, anak kita nggak ngerti apa-apa, anak kita nggak bisa apa-apa, nggak ada yang dia kenal, nggak ada yang dia paham, nggak ada yang dia tahu, duit pun tak ada, orang tuanya yakni kita miskin. Cukup kita mengatakan hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. 7 kali pagi, 7 kali sore. Baca ayatnya tapi pegang juga prinsipnya, bahwa hasbiyal ijazah, hasbiyal sertifikat, hasbiyal rapot, bukan hasbiyallah. Pegang tuh prinsipnya, pegang ajarannya. La ilaha illahu. Tidak ada yang bisa bikin kuliah kecuali Allah. Tidak ada kecuali Dia. Alaihi tawakkaltu, maka kepada Dia kita berserah diri. Wa huwa rabbul arsyil azim. Dia bos besar, nggak ada lagi bos setelah Dia. Dia pemutus terbesar, pemutus tertinggi, pemutus terhebat, pemutus terkuasa, yang paling berkuasa, yang tidak ada lagi selain Dia. Wa huwa rabbul arsyil azim. Sejalan-jalannya ibu, bapak, ananda jalanin tuh amalan ini, amalan itu, amalan ini, amalan itu, amalan ini, amalan itu. Menjelang waktunya alhamdulillah. Menjelang waktunya nih alhamdulillah, yang lain kuliah dia nggak kuliah. Namanya juga nggak daftar. Namanya nggak daftar, nggak ikut ujian, nggak bayar. Yang nggak kuliah pantas. Ya, namanya nggak daftar, nggak ikut ujian, nggak bayar, terus nggak kuliah. Ya emang begitu. Tapi emang begitu itu buat yang nggak berdoa. Ya paham nggak? Yang begitu itu yang ya emang pantas, dia mah nggak kuliah, orang nggak daftar. Iya, kalau dia tidak berdoa, kalau dia tidak punya amalan jagoan. Tapi kalau dia punya, Allah atur dari langitnya. Allah atur dari langitnya. Ada pengumuman kecil dari orang ke orang, mau kerja enggak? Mau? Kerja apa? Udah jangan milih-milih. Yang penting kerja. Gua taunya kerjanya jauh di Taiwan, ke Taiwan. Jadi apa di sana? Jadi tukang pel, jadi tukang sapu, jadi pelayan restoran. Di Taiwan berangkat ke Hong Kong sama. Dari Hong Kong ke Korea sama. Tapi abis itu Pak, hanya dalam tempo kurang dari 2 tahun berangkat ke Inggris. Sampai Inggris, Kakanda Kiai Haji Fatoni sampai Inggris. Anak ini 30 tahun yang lalu yang berdoa supaya Allah bikin dia kuliah, sedangkan dia orang susah, orang miskin. Sampai Inggris tetap jadi tukang sapu. Sampai Inggris tetap jadi tukang pel. Tapi Pak, jadi tukang sapunya di mana? Jadi tukang pelnya di mana? Di Oxford University di Inggris. Kita hitung perjalanannya ya. Kita hitung perjalanannya 2 tahun kan? 2 tahun kan? 2 tahun. Anak pinter juga belum kuliah tuh. Karena dia harus kuliah bahasa dulu. 2 tahun anak beasiswa nomor 1 di Manado, di Sulut, bahkan di Indonesia. 2 tahun belum bakal bisa deket sama profesor-profesor, belum bisa. Dan nggak sampai budek nggak bakal bisa masuk ruang rektor, nggak mungkin.
Baru nanti semester akhir kalau jadi asisten dosen, ikut asisten lab, baru masuk. Tapi anak ini Pak, 2 tahun doang dengan izin Allah Subhanahu wa taala langsung ketemu sama profesor-profesor. Saya diceritakan oleh beliau yang kemudian menjadi om angkatnya Wirda ketika Wirda berada di kota Inggris. Salah satu kota di Inggris, Oxford. Apa kata beliau sambil ngopi? Ustadz, saya tuh sampai ketawa. Wong kerjaannya cuman office boy, tapi yang menguji 6 profesor. Ini apa-apaan kata dia. Skripsi bukan, tesis bukan, disertasi bukan, tapi yang menguji 6 profesor. Pak, itu cerita 30 tahun yang lalu. Hari ini beliau menjadi lurahnya Oxford dan beliau orang Indonesia. Seluruh surat beasiswa dari seluruh penjuru bumi yang ke Oxford, dia dulu yang menyortirnya. Dan gelarnya sudah double PhD. Apa kata Allah? Kamu meminta lewat sholat malam, kamu meminta lewat sholat duha, kamu meminta lewat Quran, ibumu bersedekah. Kalau aku cuman buka kampus di tanah airmu, maka aku bukan Tuhan Rabbul Alamin. Sudah, aku perjalankan kamu ke Inggris, tapi sabar ya, ke Taiwan sebentar. Asik, luar biasa. Sabar, ke Taiwan sebentar, Korea sebentar, nyampe kemudian di Inggris. Tuhannya nggak berubah Pak, bukan TOEFL, bukan IELTS, bukan. Tuhannya Allah. Ama TOEFL kursusan rajin, ama duha tidak. Ama kelas yang namanya IELTS, ikut kursus ini kursus ini nggak boleh telat. Tapi ama sholat telat, berarti kan bukan hasbiyallah. Ibu mau beli mobil, bukan leasing. Kalau leasing, maka menjadi hasbiyah leasing. Nggak boleh. Hasbiyallah. Mau apa lagi? Mau beli emas? Udah hasbiyallah. Percaya omongan saya. Mau apa? Anak-anak muda, mau handphone yang bagus? Hasbiyallah. Mau gadget terbaik? Hasbiyallah. Anak-anak muda mau motor yang terbaik, hasbiyallah. Udah hasbiyallah. Pengen jadi pengusaha, nggak punya modal, hasbiyallah. Nggak punya tempat, hasbiyallah. Udah ada modal, udah ada tempat, nggak punya orang, hasbiyallah. Udah ada orang, udah ada tempat, udah ada barang, nggak ada yang beli, hasbiyallah. Kita nggak butuh pembeli, pembutuhnya Allah, kita butuhnya Allah. Hasbi Allah, kita minta sama Allah agar Allah membeli dagangan kita, maka tidak ada manusia pun yang beli, pasti laku. Hah? Percaya nggak? Sholat malam, tembus sampai sholat subuh, habis sholat subuh keluar bawa gerobak, alhamdulillah. Diserempet bajai, diserempet bentor, jatuh, pecah. Yang nabrak sama-sama miskin, sama-sama miskin, tapi lewat rombongan gubernur. Rombongan gubernur, Bapak Tony minggir sebentar. Ada apa itu? Ternyata ada tukang bubur yang ketabrak. Pak Tony bilang, sudah, kamu dagangnya di kantin Pemprov saja. Wah, kalau Allah Pak, ente minta 1 dikasih 2 minimal tuh. Kalau Allah lagi nggak ngasih, berarti sabar saja. Insya Allah, gubernur, amin. Saudara-saudara yang dirahmati Allah, kisah terakhir sebelum saya ke bandara. Saya dari kemarin sama Papa Tony nanya-nanya, ini kambingnya masih ada apa enggak ini? Dengar-dengar motong kambing kan ya? Pak Sarul ya, ini bau-baunya kok nggak ada. Udah dibagiin.
Kisah terakhir, Bu, kalau orang kaya ngerapin masjid biasa. Kalau orang berkuasa ngerapin masjid ini biasa. Pak Oli jika kemudian membantu di masjid ini, kita berterima kasih luar biasa. Masya Allah, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar. Allah yang menggerakkan siapapun dari hamba-hambanya. Tapi masih biasa. Tapi kalau saudara tukang cendol, pengemudi becak motor, tukang gado-gado, wah ini berat badan saya nambah di sini. Tiap hari pagi siang malam makannya gado-gado. Gado-gado Manado. Kalau ibu yang nggak ada kerjaannya, bukan pengusaha, bukan Bu Yasti, bukan apa Bu Yasti ya, bukan Bu Yasti, bukan Bu Tatong, ibu, ya Allah kerudung aja 6 kali bayar, kerudung 6 kali bayar. Bapak kerjanya ya Allah maaf ya tukang itu. Kalau ada yang bangun rumah bapak kerja, nggak ada yang bangun bapak nggak kerja. Tapi Pak, pernah jajal nggak minta sama Allah, ya Allah masa cuman Pak Oli doang yang bisa ngasih sampai miliaran rupiah ke Masjid Fathul Mubin ini? Saya dong ya Allah. Apalagi saya ini orang sini. Turunan-turunan saya juga adalah di sini dari abad 17-an. Pilih saya ya Allah. Saya yang membenarkan masjid, saya yang memperbaiki masjid, saya yang menyempurnakan masjid. Ibu 40 malam sholat doa seperti itu, 40 pagi Pak doa seperti itu. Kalau bukan Bapak yang menyelesaikan masjid ini, bukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Masalahnya kan pada minta nggak? Enggak minta. Yang Bapak lakukan lihat kantong, ya nggak ada. Lihat kantong, ya nggak ada. Nggak pernah kita melihat Allah. Paham? Kita kalau mau sedekah, jujur Pak, yang kita lihat sedekah itu hebat. Tapi gara-gara kita lihat kantong, maka sedekah kita nggak hebat. Jangan kita lihat kantong kalau mau sedekah, tapi lihat Allah. Coba angkat tangan, angkat tangan, angkat tangan, angkat tangan. Coba doa Pak, Bapak doa, bilang sama Allah, berdoa aja. Nggak usah lah saya dengar, berdua aja. Ya Allah pilih saya untuk menyelesaikan masjid ini. Sok silakan. Ayo Bu, ayo Pak berdoa. Yang serius ngomongnya, ya Allah pilih saya untuk menyelesaikan masjid ini. Insya Allah kun fayakun. Jangan sekali mintanya, jangan sekali. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Nggak minta sih. Ada satu nih orang miskin dengar ceramah saya dengan izin Allah, pakai motor jelek, datang ke masjid yang lagi dibangun, lihat-lihat begini. Karena yang datang nggak pakai Land Cruiser, nggak pakai Lexus, yang datang nggak pakai mobil mewah, nggak ada orang DKM yang juga deketin. Nah, lihat-lihat, bukan orang situ juga. Pak, bisa saya ngobrol sama DKM? Ada apa? Saya DKM.
Ini masjid butuh berapa duit gitu. Kenapa kamu nanya-nanya? Saya mau minta sama Allah. Coba itu. Maaf ya Pak, kecuali DKM Fathul Mubin, belum tentu DKM itu minta sama Allah. Rapat iye. Rapat iye. Kalau rapat iye kecuali sini. Oh sini. Oh, top di sini mah. Tapi Pak di mana-mana rapat iye. Tapi di depan panitia pembangunan, di belakang seluruh anggotanya dan masyarakatnya sholat malam untuk pembangunan masjid. Di mana? Kasih tahu saya, di mana? Nggak ada. Tapi aneh pernah ada pengalaman begitu tuh di BSD. Aneh diundang Qiyamul Lail untuk minta rezeki sama Allah dari pembangunan masjid. Allah. Dan hebatnya Pak, belum ada tanahnya. Belum ada juga duitnya. Tapi saya diundang mimpin Qiyamul Lail agar Allah menentukan di mana tanah buat masjid mereka. Allah. Kejam loh, sadis. Ini butuh berapa duit? Kata si DKM. Ya, kurang lebih 7 miliar lah. Itu tanah kosong nggak mau sekalian dia beli gitu. Asli nih. Ini kejadian nyata, izin Allah cerita. Ya kalau ada duit ya kita mau beli. Berapa meter itu? Ada 3.000 meter. Berapa duit? Ya 3 miliar. Sama bangunnya berapa? Wah kalau sama bangunnya bisa 7 miliar lagi tuh. Jadi masjid sama pembangunan kanan kirinya 15 miliar. Iya. Oke. Assalamualaikum. Pulang dia. Tapi Pak, dia pulang ngeriadohin, munajatin, doain tuh masjid dan dia bilang sama Allah, pilih saya. Minggu besoknya Pak Kiai datang lagi. Asli nih orang. Datang lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Butuh berapa ini? Masih sama. Minggu depannya masih sama. Minggu depannya masih sama. Dan datang terus. Datang terus. Kata guru saya, begitu dia bilang. Kata Ustadz Yusuf Mansur, selain doa di atas sejadah, di dalam kamar, doa juga di TKP. Jadi dia doa di lokasi masjid yang dia minta sama Allah agar Allah memilih dia untuk menyelesaikan masjid itu. Saya persingkat ya, karena sudah harus langsung berangkat dan dagingnya juga nggak ada, jadi tidak ada alasan saya memperpanjang juga. Haji Ayub tanggung jawab ini. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dapat kira-kira 2-3 bulan, ada temen dia. Saya udah bikinin sinetronnya zaman dulu. Zaman dulu inget nggak sinetron tukang bubur naik haji? Ingat ya? Si Sulam zaman dulu. Hah? Hah? Jangan nuhanin duit, betul tidak? Tuhanmu bukan gerobak, Tuhanmu bukan panci, Tuhanmu bukan usahamu, Tuhanmu adalah Allah. Fa'lam annahu la ilaha. Masya Allah. Udah di sinetron ini nih. Jadi kan di kantor tuh ya, di kantor itu kan pantry-nya jadi satu. Bu, kalau di kantor tuh kadang-kadang dapur jadi satu. Kantor, dapurnya satu. Tapi OB-nya beda. Office boy-nya beda, betul nggak? Betul nggak? Nah, OB sama OB ketemu nih. Yang satu sambil ngaduk kopi, nanya, weh, ada masjid yang lagi mau dibangun enggak? Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ada masjid yang mau dibangun enggak? Orang ini terkejut. Gua lagi doain masjid. No. Emang ada apa? Bos gua punya najar.
kalau tanahnya laku, semua duitnya buat masjid. Tapi dia nggak punya bayangan masjidnya yang mana. Udah laku, udah laku. Ngobrol, berangkatlah dua orang miskin ini ke masjid yang itu. Kemarin kan cuma satu nih orang miskin nih, sekarang dua nih. Apa nggak puyeng tuh DKM? Assalamualaikum. Ya, dia sekarang berdua. Ini masjid berapa bangunnya? Udah, dia udah tahu. Emang kenapa? Ya, doain Pak kalau rezekinya masjid ini besok ada insya Allah. Gitu. Besoknya Pak datang bertiga, puyeng nih DKM. Ya bertiga sekarang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak, ini masjid berapa selesainya? Ini dia tahu gitu. Iya pengen tahu berapa. Ya kurang lebih 7 miliar. Loh katanya sampai 15 miliar. Oh iya itu kalau ada tanah 3.000 meter buat ruang perempuan, majelis perempuan, dan kita bangun. Ya sudah, bismillah ya Pak, saya nggak lama. Saya kasih. Tahu Bu, berapa jumlahnya? 18 miliar rupiah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ali. Jangan nggak percaya Pak. Jangan tidak percaya. Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Fasubhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai' wa ilaihi turja'un. Kalau Allah udah bilang kun fayakun. Baik ibu bapak yang dirahmati Allah, saya izin Kiai Fatoni, Mas Sarul Qoli dan staf sus izin, kami akan berangkat ke bandara. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan Manado dan seluruh kota kabupaten di Sulawesi Utara tetap dalam perdamaian, kedamaian, ketenangan, dan Allah pilihkan yang terbaik dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Sampai ketemu insya Allah, mudah-mudahan panjang umur, ibu bapak bisa berangkat ke tanah suci, amin. Bisa berangkat haji dan umroh, amin. Dan punya anak-anak penghafal Quran, amin. Insya Allah akan berdiri pesantren Darul Quran Internasional di kota Mobagu, insya Allah ya. Saya kelihatannya dengan wasilah Pak Kiai Fatoni akan kembali lagi di November besok ini untuk melakukan audisi 100 santri pertama yang full beasiswa sampai S1 di Al-Azhar Kairo, di Madinah University, Ummul Qura Mekah, di Yaman, di Jordan, Al-Azhar, Mesir, dan lain sebagainya. Insya Allah, mohon doanya ya, mudah-mudahan Allah redha. Mari sama-sama kita tutup dengan pembacaan suratul Fatihah. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyatin salihah wa ila hadrati habibina wa syafi'ina wa qurrati ayunina maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Biar pahalanya dan kebaikannya Allah berikan juga buat Bu Yasti dan seluruh bupati dan wali kota yang mendukung, juga buat kakanda insya Allah yang menjadi wasilah, dan keluarga besarnya, orang tuanya dan anak turunannya, dan buat siapa nanti yang terlibat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita fatihin khusus hajatnya Pak Kiai Fatoni.
Insya Allah mudah-mudahan hajatnya terkabul, semua yang diinginkannya insya Allah dijawab oleh Allah SWT, dibantunya. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Dan hajat Fathul Mubin insya Allah kabul. Ada rezeki dari langit, insya Allah dari buminya, dari Allah Subhanahu Wa Taala. Nanti siapa hamba yang dipilihnya untuk menyelesaikan ini, dan mudah-mudahan hamba itu adalah salah satu di antara saudara semua, atau bahkan saudara semua dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Afwan ya Karim, afwan ya Rahman, afwan ya Rahim. Allahumma bihaqqil Fatihah wa bisirril Fatihah wa bimu'jizatil Fatihah taqabbal du'ana innaka antas samiul du'a wa tub 'alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum anil hamdulillahi rabbil alamin. Jangan lupa ya ibu bapak, jaga ketenangan semuanya, jaga mulut, jaga hati, jaga pikiran. Wassalamualaikum warahmatullahi